Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hukum semua. Senang sekali bisa berjumpa sama teman-teman sobat hukum. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum ekonomi Islam. Nah, ini kayaknya lagi trending ya tentang hukum ekonomi Islam ini. Banyak banget pembahasan tentang ekonomi Islam, kayak gimana sih obligasi syariah itu, gimana sih kalau kita mau nabung syariah, apa sih hukumnya trading syariah gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Asuransi syariah gimana sih gitu, gimana sih cara punya portofolio yang syariah gitu. Intinya banyak banget pembahasan tentang ekonomi syariah, karena masyarakat kita, terutama masyarakat yang beragama Islam, itu udah mulai aware gitu ya sama ekonomi yang berbasis syariah, yang berbasis nilai-nilai Islam. Bahkan sampai ketika dia mau investasi, baik itu di saham, obligasi, reksadana, atau juga di pinjaman ya, di pinjaman online gitu ya, itu sudah memilih platform-platform yang syariah. Dan kita juga lagi marak juga ya dengan isu-isu tentang halal gitu ya, destinasi halal, makanan halal, dan segala macam tentang halal ini lagi trending banget dibicarakan oleh masyarakat. Nah, jadi kita ingin nih belajar bareng tentang ekonomi syariah. Sebenarnya apa sih ekonomi syariah itu? Apa aja konsepnya? Apa dasar hukumnya? Nah, kalau kita nanti udah tahu apa aja konsep dari ekonomi syariah, dasar hukumnya, terus prinsip-prinsipnya apa, karakteristiknya apa, ini ya kita mengenal rumus-rumusnya gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah mengenal rumus-rumusnya ini, nanti kita dihadapkan dengan masalah apapun ya, masalah case-case tentang saham atau tentang apapun gitu, nanti kita akan mudah karena kita udah punya logika berpikir tentang ekonomi syariah. Nah, ini yang mau aku jelasin ke teman-teman tentang ekonomi syariah. Kita akan mengadakan sesi pertemuan beberapa kali ya nanti untuk membahas soal ekonomi syariah ini. Jadi kayak kita akan belajar secara bertahap gitu ya, kayak kuliah gitu. Yang pertama di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah, dasar hukum, dan juga karakteristiknya. Nanti di minggu berikutnya kita akan belajar bersama tentang prinsip-prinsip gitu ya, dan apa yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional gitu ya, ekonomi yang bukan syariah gitu ya. Nah, nanti baru nanti kita akan mempelajari jenis-jenisnya gitu ya. Baru nanti kita akan masuk juga ke case-case-nya, terutama case-case terkini. Oke, langsung saja di pembahasan pertama, yaitu tentang ekonomi syariah. Sebenarnya apa sih ekonomi syariah itu? Nah, jadi ekonomi syariah itu ya, kalau menurut Yusuf Qaradawi, itu adalah ekonomi yang berdasarkan pendekatan ketuhanan gitu. Jadi aktivitas berekonomi yang guidance atau aturannya itu mengikut pada guidance-nya Tuhan, yaitu dalam hal ini adalah Allah gitu ya. Jadi segala aktivitas ekonomi yang mana berdasarkan atau berperspektif atau kacamatanya itu dilihat dari nilai-nilai Islam gitu. Jadi segala aturan ya, segala hukum itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi guidance-nya ada di sana. Jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah, maka yang harus kita pelajari adalah isi dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang memang mengatur tentang perekonomian gitu. Karena agama Islam itu adalah agama yang kafah gitu ya. Jadi segala macam transaksi, segala macam pola komunikasi, segala macam hubungan, baik itu hubungan sama Allah maupun hubungan dengan sesama manusia, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Makanya ada sifat agama Islam itu bersifat syumuliyah atau mencakup. Jadi memang semua kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia itu memang sudah diatur dalam Al-Quran gitu ya, termasuk juga kehidupan berekonomi gitu. Jadi kita akan mempelajari, kalau kita membahas tentang Islam itu ada yang namanya akidah, ada yang namanya muamalah.
Jadi kalau akidah itu adalah hubungan kita dengan Allah gitu ya, tata cara sholat, tata cara puasa gitu ya, tata cara haji gitu ya, tata cara yang itu ada hubungannya antara kita dengan Allah, maka itu diatur pada konsep yang namanya akidah. Nah, kemudian ada juga konsep yang namanya muamalah, yaitu aturan tentang hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hubungan secara horizontal. Nah, itu tadi kita bertransaksi, kita berjual beli ya, dan kemudian kita melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, itu adalah hubungan muamalah. Termasuk dalam hal ini hubungan ekonomi. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka ini adalah hubungan kita bertransaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini juga diatur dalam Al-Quran. Makanya nanti kita akan mengenal tentang ekonomi syariah. Kita akan belajar bersama tentang ekonomi syariah. Oke. Tadi kita sudah tahu nih. Oh, berarti ekonomi syariah itu adalah konsep yang mana aktivitas yang harus dilakukan berperekonomiannya itu didasarkan oleh agama Islam. Lalu kemudian apa dasar hukumnya gitu ya? Dasar hukumnya ada dalam Al-Quran ya. Ini ada sebuah ayat yang menyatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi sesungguhnya Allah itu memang memerintahkanmu untuk dapat berlaku adil. Jadi ketika kita bertransaksi, kita berhubungan dengan manusia, kita harus berlaku adil, gitu ya. Wal ihsan, dan juga berbuat baik. Wa ita'idzil qurba, dan kita juga harus menyisihkan harta kita ya untuk berkurban, gitu ya. Karena berkurban itu selain punya nilai ketuhanan juga punya nilai sosial, gitu ya. Dimana itu kemudian nanti bisa berguna ya, bisa membantu orang lain fakir miskin gitu ya. Wa ita'idzil qurba, makanya kita harus menunaikan kurban. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan kita juga harus melarang kepada keburukan, fahsya dan juga kemungkaran gitu ya, kekejian dan kemungkaran. Nah, ini yang harus kita hindari gitu. Jadi prinsip yang harus ditanamkan oleh seorang manusia yang hidup, dia berarti harus berlaku adil, dia harus berlaku baik, dia harus punya rasa kedermawanan untuk membantu sesama gitu ya. Jadi hidupnya itu adalah hidup untuk sosial gitu ya, bukan egoisme semata untuk menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Dan dia juga harus tidak berlaku keji dan mungkar, dan dia juga harus melarang perbuatan keji dan mungkar itu ada dalam kehidupan berkemanusiaan gitu ya. Jadi dia juga harus menjadi pionir gitu ya, untuk dapat menjadi seseorang yang terus menerus menyebarkan kebaikan dan melarang pada keburukan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah prinsip ya, yang memang melandasi adanya kehidupan manusia di bumi ini harus seperti apa. Nah, kemudian sekarang ketika kita tadi udah tahu ya, berarti ketika kita berekonomi, bertransaksi, berhubungan dengan manusia, yang itu guidance-nya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, intinya nilai-nilai Islam, maka itu disebut dengan ekonomi syariah. Dan kemudian juga kita harus memenuhi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kita harus berlaku adil, baik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke kriteria sendiri. Sebenarnya apa sih kriteria dari ekonomi syariah itu gitu ya. Jadi kalau gitu gimana dong karakteristik ketika kita melakukan transaksi, ketika kita berekonomi secara syariah gitu ya. Baik itu melakukan yang namanya produksi, atau juga distribusi, atau juga konsumsi gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang ekonomi gitu ya, maka akan tidak jauh dari perilaku distribusi, perilaku konsumsi, dan juga perilaku produksi. Nah, 3 hal ini memiliki karakteristik yang tentunya dilandasi oleh spirit tadi yang sudah saya sebutkan, dan tentunya 3 hal ini kemudian ketika kita breakdown, ini ada karakteristiknya. Ya, apa saja karakteristiknya? Yang pertama,
Yang pertama adalah memiliki spirit ketuhanan. Ya, seperti yang saya sebutkan bahwa berekonomi, ketika kita berbicara berekonomi secara Islam, maka spirit kita bukan lagi mencari keuntungan. Spirit kita bukan lagi memperkaya diri sendiri, tapi ada spirit ketuhanan di situ. Ada responsibilities bahwa apa yang kita lakukan itu atas dasar menjalankan perintah Allah, atas dasar Allah memang menyuruh kita untuk berlaku adil pada sesama. Jadi kita melakukan sesuatu dengan adil gitu ya. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik ya, tadi yang saya sampaikan. Maka ekonomi kita didasarkan oleh kita harus berbuat baik gitu ya. Allah menyuruh kita untuk berlaku dermawan gitu ya, maka ekonomi kita dilandaskan oleh itu. Jadi memang ada spirit ketuhanan gitu ya, yang nanti ini menjadi sebuah rumus atau landasan ketika kita akan melakukan aktivitas secara ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah asyumuliyah. Karakteristiknya adalah keseluruhan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ekonomi, terus kemudian hubungan kita dengan Tuhan dan lain sebagainya, dengan Allah ya, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, baik itu dalam ekonomi atau dalam sosial dan sebagainya, itu memang sudah satu perangkat yang diatur oleh Allah gitu ya dalam Al-Quran. Jadi konsepnya adalah syumuliyah atau lengkap gitu ya. Al-Quran memang sudah sangat lengkap mengatur kehidupan kita. Agama Islam memang sudah lengkap mengatur kehidupan kita, termasuk dalam hal ini kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan bagi hasil. Ini terdiferensiasi dari prinsip itu tadi, adil dan tolong menolong gitu ya. Nah, maka kemudian terdapat karakteristik bahwa seseorang itu ketika bertransaksi secara ekonomi syariah, yang dia untungkan, yang harus dia bawa adalah prinsip bagi hasil, bukan prinsip mengeruk keuntungan semata, mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini jadi dari sini kita tahu ya perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi liberal atau dengan ekonomi komunis gitu ya, bahwa kalau ekonomi liberal yang lebih dipentingkan adalah keuntungan pribadi ya, kualitas pribadi yang kemudian mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, persaingan gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang komunisme, maka di situ adalah spirit sosial gitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang Islam, ekonomi Islam, maka prinsipnya adalah yang diatur dalam Al-Quran, dan salah satu yang diatur adalah bentuk keadilan, bentuk rasa kepedulian kita dengan sesama, yang itu menjadikan kita memiliki prinsip bagi hasil. Nah, nanti kita akan belajar bersama ya, jadi lebih jauh gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan bagi hasil, kemudian nanti mekanismenya seperti apa, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang bagi hasil. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggabungkan antara nilai spiritual dan juga nilai material. Jadi Islam juga tidak menafikan kita untuk memperkaya diri. Itu sangat boleh gitu ya. Tapi itu tadi, memperkaya diri adalah cara kita untuk bisa membantu orang lain. Nah, ini yang membedakan antara spirit Islam dan bukan Islam. Ada keseimbangan antara spiritual dan material di situ. Dan kemudian memberi ruang kepada negara dan juga pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian. Jadi hubbul waton minal iman. Jadi cinta kenegaraan, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu Islam sangat linier gitu ya dengan urusan kenegaraan, urusan pemerintah gitu ya. Jadi memang apa yang diatur pemerintah itu memang sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Nah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada kepada Allah, kepada Rasul kalian, wa ulil amri minkum, yang di sini diartikan sebagai pemerintah gitu ya. Dan kepada pemerintah itu kita juga harus taat. Jadi di sini memang ketika pemerintah itu mengatur ekonomi syariah, maka ada keterbukaan ruang dari Islam untuk bisa menerima itu. Jadi Islam bukan ekonomi yang liberal ya, juga bukan ekonomi yang komunis gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah karakteristiknya adalah melarang dari praktik riba. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang melarang praktik riba gitu ya. Kayak seperti
ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil gitu ya. Jangan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil gitu ya. Dan kemudian ahallallahu al-bai'a wa harrama riba gitu ya, dan Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba gitu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain gitu ya. Dan ini kemudian nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Intinya itu tadi prinsip-prinsip dan karakteristik ya dari ekonomi syariah itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah bisa menangkap ya, sudah bisa punya gambaran. Oh iya, apa saja yang membedakan antara tujuan dari ekonomi syariah dengan ekonomi yang lain. Kemudian karakteristik yang lain yang tadi sudah saya jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi secara mendalam ya tentang konsep-konsep ekonomi syariah, termasuk yang tadi saya jelaskan tentang riba, kemudian tentang bagi hasil gitu ya. Konsep yang secara mendalam nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi mungkin di pertemuan kali ini itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.